Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mengapa orang tua kita atau leluhur kita dulu mendawamkan atau membiasakan membaca surat Yasin ketika takziah? Ternyata surat Yasin banyak sekali bicara tentang kehidupan setelah kematian. Kita akan sampaikan mulai ketika Yasin bicara tentang kematian. Pada ayat terakhir, Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di tangannya kuasa atas segala makhluk, dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Ketika bicara tentang rujuk, semua kata-kata rujuk di dalam Al-Quran dialamatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal pada surat Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu ingkar kepada Allah padahal kamu itu sebelumnya mati, kamu itu sebelumnya tidak ada, lalu Allah hidupkan kamu, Allah matikan kamu, Allah hidupkan kamu, dan Allah matikan kembali kamu, summa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Ayat ini juga diakhiri dengan kata-kata rujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini membantah anggapan kita selama ini bahwa kita mengira atau kita menyangka bahwa hidup itu cuma sekali dan mati pun hanya sekali. Ternyata ayat ini menyampaikan hidup itu berkali dan kematian pun berkali. Kita lupa bahwa kita bukan dimulai dari kehidupan, justru kita dimulai dari kematian. Kemudian kita dihidupkan. Hari ini kita nyata di sini bukan mimpi, tapi kita tidak tahu berapa lama lagi kemudian kita akan dimatikan dan pada akhirnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata mati bukan akhir dari segalanya. Yasin juga bicara tentang kebangkitan. Pada surat Yasin dinyatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa ansaruhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yasin ayat 12. Allah mengatakan sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang yang mati dan kami catat segala apa yang mereka lakukan dan kami kumpulkan catatan itu dalam kumpulan yang nyata. Jadi kalau kematian itu akhir dari segalanya, maka itu anggapan yang salah. Justru kematian adalah awal di mana kita nanti akan diminta pertanggungjawaban atas segala apa yang kita lakukan. Karena Yasin juga bukan hanya bicara tentang kematian dan kebangkitan saja, tapi Yasin juga bicara tentang kesaksian. Jika hari ini kita bisa membayar pengacara, jika hari ini kita bisa memberikan kesaksian yang mungkin hati nurani kita pun tidak menerimanya, tapi suatu saat nanti ketika Allah menyatakan dalam surat Yasin ayat 65, al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, akan kami tutup mulut mereka, berkata tangan mereka, memberikan kesaksian kaki mereka terhadap apa saja yang mereka lakukan. Pada saat itu bukan mulut lagi yang memberikan kesaksian, karena mulut ini sudah biasa memberikan kesaksian yang tidak benar, tapi yang akan memberikan kesaksian justru anggota badan kita. Pernahkah kita tengah malam menyaksikan satu demi satu anggota badan kita, mulai dari tangan kita, kaki kita, serta membayangkan gerangan apa yang akan mereka saksikan kelak? Jangan-jangan seluruh anggota badan kita akan memberikan kesaksian yang justru akan memberatkan diri kita. Yasin juga bukan hanya bicara tentang kesaksian saja, tapi Yasin juga bicara tentang pembalasan. Dalam Yasin dinyatakan fal yauma la tuzlamu nafsun say'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari ini kata Allah, kami tidak bermaksud mencelakakan mereka, kami hanya akan membalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan.
Mestinya ketika dihadapkan pada ayat ini membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi gemetar karena kita membayangkan sungguh apabila kita jujur yang akan diberikan kesaksian adalah tentu kalau pembalasan itu sesuai dengan amal perbuatan, maka kita ini sungguh lebih layak untuk masuk neraka ketimbang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya, adakah di antara kita yang berani menyatakan bahwa kita layak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak ada yang bisa menjamin salat, ibadah puasa, haji kita sudah dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada posisi inilah doa menjadi penting agar kita tidak diperlakukan dengan keadilannya tapi diperlakukan dengan ampunannya. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha dalam kitabnya Nahjul Balagha dia menyampaikan sebuah doa, ya Allah, jangan perlakukan aku dengan keadilanmu. Celaka aku jika kau perlakukan aku dengan keadilanmu, tapi perlakukan aku dengan maaf dan ampunanmu. Sahabat yang sehebat Ali bin Abi Thalib saja tidak sanggup untuk diperlakukan dengan keadilan. Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama sekali memeluk agama Islam ketika dia berada dalam usia kanak-kanak. Ketika bicara tentang keilmuan, maka Rasul menyatakan ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya ini adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Dan ketika bicara tentang keberanian, orang-orang bersair la fata ila Ali wala saifa ila Zulfikar. Tidak ada pemuda seperti Ali dan tidak ada pedang seperti Zulfikar. Ketika bicara tentang kesederhanaan dalam hidup, maka Ali bin Abi Thalib mendapatkan gelar Abu Turab. Karena sederhananya dia, maka peralatan perabot rumah tangganya pun terbuat dari tanah-tanah. Dia pun tidur di atas tanah yang berdebu sehingga dikenal dengan bapak tanah Abu Turab. Ketika bicara tentang ilmu ma'rifat, maka sebuah aliran tasawuf tidak dianggap sah apabila silsilahnya itu tidak sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Maka dia mendapatkan gelar Imamul Arifin, imamnya para urafa. Tapi pada kesempatan ini kita tidak bermaksud untuk menceritakan lebih detail tentang Ali bin Abi Thalib, tapi kita kembali kepada doanya tadi. Orang sehebat dia pun tidak sanggup untuk diperlakukan dengan keadilan, tapi justru dia minta diperlakukan dengan ampunan dan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang membuat kita sombong merasa kita layak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Dan pada posisi inilah doa menjadi penting agar kita diperlakukan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Yasin juga bukan hanya bicara tentang pembalasan saja, tapi lebih rinci. Apabila nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak ketika dia meninggal dunia, Allah sudah menyiapkan sebuah kalimat untuk menyambut mereka, yaitu salamun qaulam min rabbir rahim. Salam keselamatan, kebahagiaan yang diucapkan oleh Allah yang Maha Pengasih. Maka itu di kampung-kampung dahulu waktu kita masih kecil, orang masih sering mendawamkan Yasin Fadilah, yaitu membaca surat Yasin sampai kepada ayat-ayat tertentu. Mereka mengulang-ulang sambil berurai air mata karena mereka sangat ingin sekali. Di antaranya itu adalah sampai pada ayat yang menyatakan salamun qaulam min rabbir rahim. Ada kerinduan dalam diri mereka. Ketika mereka kembali kepada Allah, disambut oleh Allah dengan kalimat ini, salam kesejahteraan yang diucapkan oleh Allah yang Maha Pengasih. Maka itu mereka sertai doa, mereka sampaikan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ulang-ulang ayat ini sambil menunjukkan ekspresi kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surat Yasin juga, apabila kita tetap bersombong diri, tidak berusaha untuk melakukan kebaikan dan perbaikan, Allah juga sudah menyiapkan kalimat untuk menyambut kepulangan kita, yaitu hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ini neraka yang dahulu aku janjikan kepadamu. Mengapa Allah menggunakan kalimat hazihi ini? Itu untuk menunjukkan bahwa jarak kita dengan neraka
neraka itu waktu itu begitu dekat. Sekedar menunjukkan saja Allah, ternyata tidak. Dalam surat Yasin itu ditegaskan lagi pada ayat berikutnya, islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah kamu ke dalamnya karena dulu kamu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan mengapa orang-orang tua kita dulu mendawamkan surat Yasin ketika takziah. Yasin bicara tentang balasan surga dan neraka. Di antara kenikmatan di surga itu yang dibicarakan dalam surat Yasin, ketika dipertemukan kembali kepada pasangan hidup mereka. Nanti satu demi satu kita akan dipertemukan. Inna ashabal jannatil yauma fi suhulim fakihun. Di antara ahli surga itu mereka akan mendapatkan kenikmatan yang mereka inginkan. Dan di antara bagian dari kenikmatan dalam surga itu, hum wa azwajuhum fi zilalil alal arra'ikin muttaqiun. Mereka akan dipertemukan kembali kepada istri-istri mereka bertelekkan dipan-dipan yang indah. Inilah mengapa ada kerinduan, ada rasa takut ketika kita membaca surat Yasin. Rindu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kalau nanti kita mendapatkan balasan karena sesuai dengan amal perbuatan kita. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.